Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Humairan 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kaidah al-umuru bil maqasidah. Kaidah al-umuru bil maqasidah terbentuk dari dua unsur, yakni lafaz al-umuru dan al-maqasid. Terbentuk dari lafaz al-amru dan al-maqasad. Secara etimologi, lafaz al-umru merupakan bentuk dari lafaz al-amru yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Kaidah al-umuru bil maqasidah artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut. Semuanya digantungkan kepada niat daripada orang yang melakukan perbuatan, karena suatu niat itu penting untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkannya atau yang disunahkan atau yang dibolehkan oleh agama, atau dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Dengan kata lain, niat atau motif yang ada dalam hati nurani seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi tolak ukur amal yang ia lakukan. Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Innama a'malu binniyat. Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Innama a'malu binniyat, yang artinya segala perbuatan itu hanyalah dengan niat. Menurut ulama ahli tahqiq, hadis ini sangat padat sehingga seolah-olah sepertiga atau seperempat dari seluruh masalah fikih telah tercakup di dalamnya. Karena sebab perbuatan atau amal manusia itu ada 3 macam, yaitu dengan hati, dengan ucapan, dan dengan tindakan. Ulama fikih sepakat bahwa apabila seseorang berniat akan melakukan sesuatu perbuatan baik namun belum mampu untuk menunaikannya disebabkan sebuah masyaqqah atau keadaan tertentu, maka ia akan tetap mendapatkan pahala. Dalam konteks lain, ulama fikih juga sepakat bahwa seseorang akan mendapatkan dosa jika salah dalam niat. Misalnya, apabila ada orang yang berkunjung ke rumah saudaranya, lalu orang tersebut mengobrol dengan saudaranya, maka ia akan mendapatkan pahala ibadah apabila mengunjungi saudaranya tersebut. Ia niatkan untuk bersilaturahmi. Namun, apabila ia berkunjung ke rumah saudaranya dengan niat untuk mengunjing orang lain, maka ia dan saudaranya akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, sebaiknya melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat terkandung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya. Apakah nilai dari perbuatan itu sebagai amal syariat atau perbuatan kebiasaan? Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkara subjek hukum mukallaf tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Eudora Anakalista dengan NIM 19.03016018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cabang-cabang kaidah al-umuru bi maqasidiha. Yang pertama ada la tawaba illa bilin niyati. Artinya tidaklah ada pahala kecuali dengan niat. Kaidah ini menegaskan kepada kita untuk membedakan ada amal perbuatan yang memiliki nilai ibadah dan ada yang tidak. Contohnya, ada 2 orang pria atau suami bekerja. Pria pertama, ia bekerja dengan niat untuk ibadah, mengamalkan ilmunya agar mendapatkan rezeki yang halal, dan nantinya akan dinafkahkan untuk keluarganya. Maka dengan niatnya tersebut, pekerjaan yang ia lakukan akan mendapatkan pahala. Sedangkan pria yang kedua, seorang suami bekerja hanya karena ingin mendapat imbalan saja
dan ia sama sekali tidak memikirkan apakah pekerjaannya berguna atau tidak. Sebab ia hanya memikirkan imbalan untuk makan sehari-hari yang ia peroleh dari bekerja saja. Maka dalam hal ini, ia tidak berniat karena Allah dan karena itulah ia tidak mendapatkan pahala. Pekerjaan yang sejatinya sama-sama dikerjakan, jenis pekerjaannya sama, waktu bekerja sama, namun akan memiliki nilai berbeda jika yang satu diniatkan untuk ibadah dan yang lainnya tidak. Kaidah yang selanjutnya yaitu ma yushtaratu fihi ta'in fal khata'u fihi mubatilun, yang artinya dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amalnya. Kaidah di atas menegaskan bahwa jika terjadi kekeliruan dalam pernyataan niat akan menjadi tidak sahnya suatu amal perbuatan yang dilakukan. Contohnya saja, apabila seseorang sholat duhur namun niat yang diucapkan adalah niat sholat asar, maka sholatnya tidak sah, karena niat merupakan bagian dari rukun sholat. Dan masing-masing perbuatan tersebut, baik sholat duhur maupun sholat asar, dituntut adanya pernyataan niat untuk membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Kaidah yang ketiga yaitu ma yushtaratu ta'arradu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'inuhu tafsilan iza ainahu wa ahta'a durrah, yang artinya perbuatan yang secara keseluruhan diharuskan niat, tetapi secara terperinci tidak diharuskan menyatakan niatnya. Maka bila dinyatakan niatnya dan ternyata keliru, berbahaya. Seperti contoh, seseorang akan menunaikan zakat fitrah. Dalam niat zakat fitrah tidak perlu disebutkan zakat itu ditujukan untuk siapa. Namun misalnya dalam berniat diucapkan zakat ini akan diberikan kepada Fatimah. Namun ternyata tidak jadi diberikan kepada Fatimah, tetapi kepada Qasim. Maka yang begitu itu tidak sah. Nah, niat zakat itu merupakan wajib. Untuk membedakan apakah beras tersebut diberikan sebagai penggugur kewajiban zakat fitrah atau sebatas hanya sedekah biasa. Namun dalam niat tidak perlu dirincikan kepada siapa zakat tersebut akan ditujukan atau diberikan. Baik, untuk kaidah selanjutnya yakni ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlata wala tausilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amalnya. Contohnya begini, apabila terjadi transaksi jual beli tanpa adanya sigot, maka secara uruf atau kebiasaan apabila telah terjadi kesepakatan jual beli, si pembeli telah menyerahkan uangnya dan penjual telah menyerahkan barangnya, maka yang demikian itu menyatakan bahwa jual beli telah sah. Sehingga jual beli yang banyak dipraktikkan di pasar, supermarket, dan mal, yang antara penjual dan pembelinya sama-sama tidak mengucapkan apa-apa, namun telah ada kesepakatan antara keduanya, cukup saling ridho ditandai dengan si penjual menyerahkan barangnya dan si pembeli menyerahkan uang, maka itu sudah dianggap sah. Namun, apabila si pembeli menyatakan, saya bawa barang ini ya, membawa diartikan mengambil tanpa membayar, maka yang demikian itu tidak mempengaruhi jual beli yang sudah terjadi secara sah. Pernyataan saya bawa barang ini menurut kaidah ini tidak berbahaya, selain karena kebiasaan hal ini dianggap wajar. Karena transaksi jual beli telah selesai, maka pembeli telah memiliki hak atas barang tersebut. Sighah tersebut yang diucapkan kurang tepat serta tidak menjadi kewajiban bagi pembeli. Kaidah selanjutnya ialah maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi. Maksud lafaz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya. Maksud dari kaidah ini ialah bahwa setiap perkataan adalah tergantung pada apa yang diniatkan di dalam hati. Contoh, misalnya seorang ketika memberikan uang kepada orang lain dengan mengatakan bahwa uang ini adalah sedekahnya, namun sebenarnya dari dalam hatinya dia berniat mengeluarkan itu sebagai kewajiban berzakatnya. Maka yang demikian dihukumi bahwa orang tersebut telah mengeluarkan zakatnya. Kemudian kaidah yang terakhir ialah al-aymanu bniyatun 'alal afadi wal maqasidi. Sumpah itu harus berdasarkan kata-kata dan maksud. Khusus untuk sumpah ada kata-kata yang khusus yang digunakan.
yaitu wallahi atau demi Allah saya bersumpah bahwa saya ... dan seterusnya. Selain itu harus diperhatikan pula apa maksud dengan sumpahnya itu. Contohnya, seperti apabila seseorang itu berkata bahwa demi Allah saya akan memberikan sedikit rezeki kepada orang yang tidak mampu, apabila nanti saya mendapatkan rezeki yang lebih. Dan sumpahnya itu disaksikan oleh orang lain, maka yang dimaksud orang tersebut ialah dia bersumpah untuk dirinya sendiri agar berbagi kepada orang yang tidak mampu apabila ia mendapatkan rezeki lebih dari biasanya. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu kaidah al-umuru bil maqasidaha artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut. Semuanya digantungkan kepada niat daripada orang yang melakukan perbuatan dan memiliki beberapa cabang.